lagi di acara My Kitchen My Territory. Di minggu ini aku lagi ada di rumah sahabatku. Rumahnya itu rumah kampung, rumah apa namanya? Rumah tua, bagus banget. Sekarang aku udah ada di dapurnya nih. Nanti kita keliling-keliling ya dapurnya seperti apa. Nanti kenalan yuk sama yang punya yuk. Jadi biar yang punya aja yang ngasih tahu dapurnya seperti apa. Oke? Moms, jadi ini nih Bu Popi nih yang punya rumah. Jadi rumah lu itu kan apa Pop? Rumah tua gitu ya, rumah Iya, apa sih? ini kalau di Swiss, rumah pertanian di Swiss itu kayak begini. Karena saya tinggal di pertanian, di desa, ya seperti ini. Contohnya nih atap. Pendek ya Pop ya? Atapnya ini pendek, jadi ya saya bisa pegang juga atapnya. Karena zaman dulu, kalau cerita dari zaman dulu ini juga untuk kalau musim dingin. Jadi kalau pakai pemanas nggak cepet nggak kemana-mana, Nggak cepet keluar lah. nggak cepet keluar. Asli dari zaman dulu ini. Berapa tahun nih Pop? Ini rumah lebih dari 130 130 tahun. tahun. Kira-kira lah gitu. By the way, aku tuh mau ngasih tahu juga Bu Popi dulu itu orang terkenal loh di Indonesia. Jadi apa Pop? Ya itu apa sih Pop? Ya dulu dulu. bisnis bersama orang asing untuk mode brosur. Jadi taktik di baju, Oke. untuk baju, aksesoris, tas dan sepatu. Ya lingkungan itu aja. Pokoknya Kita fashion gitu ya. Fashion. Oke. Dalam fashion untuk orang Amerika, Jerman, dan Italia. Dan sekarang sebagai ibu rumah tangga asli. Gitu. Berapa tahun Pop tinggal di sini Pop? Udah sekitar Gini, kira-kira. gua kan udah tahu nih lu berapa tahun ya. Ini gua pura-pura nggak tahu ya Pop demi konten gua ya. Lu berapa tahun Yesus Pop? Kira 25 tahun, 25 tahun. Sebenarnya dulu lu nggak bisa masak kan Pop? Sama sekali. Sama sekali. Lu belajar masaknya di mana Pop? Kalau pulang ke Indonesia kursus. Saking kepepet, kalau di Swiss nggak ada yang namanya warung Ibu Joko, warung Ibu Ida. Kita tinggal ambil tuh di warung pojok, nggak ada di Swiss. Ada restoran tapi mahalnya minta ampun. Jadi kalau kita mau pergi makan di luar itu mahal sekali. Di sini orang juga nggak biasa selalu ke warung, kita makannya di rumah. Anak pun dididik begitu, Self made ya. Iya. Gitu. Jadi mau nggak mau harus bisa masak sendiri. Benar. Saking kepepet, ya itulah. Benar. Tapi ada baiknya. Ada bagusnya, positifnya bagus banget banyaknya. Positifnya. Kalau gitu, Mams, kita lihat apa namanya dapurnya Popi seperti Kita apa. lihat dapur gue. Yo. Ini dia dapurku, dapur tua ala perumahan pertanian di Swiss. Seperti ini adanya, kebanyakan dari kayu. Ya, ini macam-macam yang saya punya. Laci untuk simpan-simpan barang ini. Ya, makanan kering. Semuanya ada di sini, kopi, teh, ini juga ada untuk tas-tas Belanja. untuk belanja, seperti plastik-plastik yang kita perlukan untuk kebutuhan ya dalam rumah, misalnya serbet dan lain-lainnya untuk rumah. Juga ini ya makanan Indonesia dan ya seperti ini misalnya kita taruh ya untuk perabot rumah tangga. Semuanya harus rapi kalau di sini. Semua ada tempatnya. Ada gitu tempatnya ya. Seperti ini misalnya untuk ya pasokan. Ini jadi ada pasokan yang ya untuk yang kering-kering yang di kaleng-kaleng. Misalnya ya inilah dapur
Ibu Popi. Mesin Ini cuci. mesin cuci piring. Di sebelahnya Iya, tempat sampah. Tempat sampah seperti dah. itu. Pisau semuanya, perabotan untuk penggorengan dan lain-lainnya semua ada di sini. Inilah kompornya orang Swiss. Kompornya itu seperti ini. Jadi ini dari gelas keramik. Jadi kalau nyala ya nyalanya di sini nih. Nih seperti ini ya, seperti gas, tapi ini dari listrik. Bukan gas, tapi ini listrik. Bisa kalian lihat ini. Kalau nyala begini, ini jangan dipegang, ini panas sekali. Jadi seperti ini, rata-rata di Swiss seperti ini. Dari gelas keramik ya. Ini untuk asap, penghisap asap untuk dikirim keluar. Jadi biar baunya nggak ke seluruh ruangan, apalagi kalau mau masak ikan asin. Dari bumbu Eropa sampai bumbu Asia semuanya ada di sini. Jadi kalau masak untuk praktisnya begitu. Di sini juga sama. Karena saya punya anak 3 gede, jadi kalau masak seperti satu company, untuk satu company begitu. Jadi seperti inilah untuk tempat misalnya simpan panci-panci itu masih seperti ini karena ini dapur masih lama. Ini lebih dari 30 tahun. Jadi kalau yang sekarang biasanya lebih praktis daripada ini. Gitu. Jadi nggak mesti ngaduk-ngaduk sampai ke dalam. Semua makanan dari untuk makan pokok sampai ya kalau dessertnya ini kesayanganku. Ini bak oven, cuman ini kalau di sini semuanya dari listrik juga sama seperti yang lain-lainnya itu. Seperti di sini ini untuk pemanas piring misalnya. Kalau musim Pemanas dingin piring? ini Maksudnya? sebetulnya pemanas piring. Selorokan laci ya. untuk pemanas piring. Karena saya jarang pakai, saya untuk simpan yang lain. Oke. Ini laci untuk pemanas piring sebetulnya. Dan ini laci untuk ya sendok-sendok dan lain-lain yang keperluannya. Seperti ini. Ya, kalau di sini semuanya mesti diatur karena kita mesti kerja sendiri. Kita nggak punya pembantu, jadi semuanya harus rapi sendiri. Apa yang kita bisa timba dari orang sini, kita bisa ambil rapinya, kebersihannya, kenapa enggak? Gitu. Nah ini juga masih ada bumbu-bumbu yang lain, minyak dan lain-lainnya. Indonesia juga masih ada di saya. Kehidupan Indonesia. Ini juga laci untuk barang-barang dan lain-lainnya yang ya untuk simpan-simpan barang dan simpan makanan kering. Pop, gue mau tanya nih Pop, ini sering dipakai nggak sama lu nih Pop? Apa sih Nah, fritos apa? Ya, ini kalau di sini dibilang fritus. Jadi ini seperti penggorengan khusus. Jadi kalau mau bikin Lumpia mungkin apa? Yang begitu-begitu, nah ini begini penggorengannya modelnya. Ini penggorengan. Tuh. Jadi kalau mau apa pomfrit, kentang goreng itu. Pokoknya penggorengan yang membutuhkan minyak banyak gitu kan? Iya. Jadi kalau yang mesti semuanya kerendam, kita pakainya ini. Karena kita perlu khusus untuk kompor di Swiss. Jadi nggak bisa bawa penggorengan dari Indonesia, bakal loncat-loncat karena saya udah coba. Oh gitu Pop? Udah pernah coba. Saya bawa panci dari Indonesia karena saya pikir itu panci lucu sekali. Jalan dia. Nggak mau nempel di ini, jalan dia. Jadi nggak bisa. Jadi semuanya saya harus memang betul-betul yang dari sini.
Dari kualitas yang di sini dari Indonesia kita nggak bisa bawa. Karena setiap penggorengan itu di belakang penggorengan ada tulisan kan, Iya. entah itu untuk kompor induksi, Iya, entah iya. untuk kompor Iya, apa. kalau di sini begitu. Terus bawahnya itu datar. Datar karena ini semuanya datar, jadi nggak bisa pakai yang cekung gitu, nggak bisa. Pop, gue punya pertanyaan nih tentang seputar dapur ya. Pertanyaan yang pertama, semua ini semua lo suka? karena yang dulunya saya nggak suka masak, karena ini buat saya seperti fasilitas. Jadi kesempatan untuk masak semuanya ada yang menunjang. Jadi demen aja kalau di dapur gitu. Oke. Jadi kesannya seperti dapurku istanaku. Gitu. Dengar tuh Mam, dapurku istanaku. Kayak vlog gua ya, my kitchen, my territory. Ini benar. istanaku. Benar. Lu pisau? Pisau. Aha. Demen banget. Ya? Iya, Kalau lu travel kemana pasti lu beli pisau? pisau. Aha. Punya Pisau. berapa koleksinya sekarang? Koleksinya berapa sekarang? Banyak sekali. Ini pisau, ini set pisau dari untuk untuk dapur, untuk daging, untuk juga untuk yang lain. Ini banyak jenisnya. Set kitchen, set pisau. Ini untuk yang bergerigi begini untuk roti. Potong roti. Ya. Ya. Sampai ya segunting-guntingnya ini pisau lengkap yang sangat berharga untuk saya karena sudah demen di Jatuh dapur. cinta ya? Jatuh cinta di dapur. Ini juga alat pengasah pisau kalau di sini dulu yang saya tidak sama sekali tidak kenal. Ya. Ini kalau mau tahu juga di selorokan situ juga di laci itu juga banyak pisau. Pisau juga. Oke. Dari pisau Jepang. Berebut. Pisau Mau tahu? Cirebon. Ada pisau itu kupas kelapa. Golok. Golok. Ini Lu bawa dari Indonesia? Ini dari Indonesia. Ini. Oh, dari Indonesia. Ini saya Wow. bawa dari Indonesia. Hebat. Nggak hilang dong tanah air biarpun tinggal di luar negeri udah lama. Suara efek. Oke, berarti lu koleksinya koleksi Cobek. pisau. Iya, cobek pun punya. Suara efek. Mau lihat cobekku? Sebentar. Cobek dari Indonesia aku bawa dari yang sedang sampai yang kecil. Kalau sama teman-teman lagi datang ke sini, ngundang temen, iya, bikin sambal kalau nggak dicobek rasanya nggak mantep. Benar. Makanya itu saya belain datang dari pulang ke Indonesia beli ini cobek dari yang pengelukan batu sampai yang dari Kalau salad begini kayaknya kelapa deh. kelapa ya. Kayaknya loh, takutnya gua salah gitu loh, Pop. Iya. Kenapa? Oh ya. Karena itu semua sampah ada di situ. Iya sih, Ya. benar. Nggak ada. Nggak ada. Lu nggak punya magic ingredients? Nggak ada. Nggak ada. Nothing. Nothing. Oke. Berarti kalau masak itu dari mana? Dari Main feeling aja. Itu maksud gue. Itu kok maksud gue main feeling aja. Main feeling aja. Contohnya misalnya lu seperti lu bilang kan lu mau bikin kue gitu kan ya. Lu nggak main takaran tapi lu main feeling. Feeling. Oke. Berarti Itu. magic ingredients lu feeling. Feeling. Seperti yang
tadi aku bilang, Apa? dapurku istanaku. Istana lah gitu kan. Ah, Oke. Kalau gitu, oke, Pop, thank you banget udah dikasih izin buat nengok-nengok, buat sama-sama ngintip-ngintip ya, gitu. ngintip kehidupan Eh, dapur Dapur di tanah, di desa, di pertanian, ya seperti ini. Oke gitu, Moms, terima kasih udah mampir di vlognya aku di My Kitchen My Territory. Mungkin ada yang Moms bisa ambil positifnya ya, Pop ya, gitu kan. Ya. Dari setiap kunjungan ada nilai positif yang Moms akan ambil gitu. And then kita akan ketemu lagi di My Kitchen My Territory selanjutnya. And then forget untuk apa, Pop? Subscribe. Ya. Subscribe. Kling kling. Like, comment. Itu. Don't forget to subscribe, like, and comment. Okay, Moms? Okay. Thank you very much. Have a nice weekend and bye-bye.